nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Keburen Bapak Sumanto SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga pendidikan SD 2 Keburen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara kegiatan pada siang hari ini: acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga penyampaian materi, acara keempat lain-lain, acara kelima penutup. Acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Sumanto SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mari kesempatan baik ini kita tentunya selalu merasa bersyukur karena nikmat Allah dengan hidayah lebih dengan ridhonya, dan nikmat yang paling kita syukuri adalah nikmat iman, Islam dan sehat. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama mendukung atau mensupport adanya kegiatan yaitu TGP, atau dalam hal ini adalah penyampaian aksi nyata, ya, aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Fitriana. Bapak Ibu yang saya hormati, mari untuk kegiatan ini kita bisa nanti mengimbas, karena di SD kita adalah yang bersama, nanti mau tidak mau berlanjut kepada Bapak Ibu guru yang lain. Tak lupa yang kedua, salam mari kita terbang kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya Ibu Ika Fitriana yang telah diberi kesempatan pertama kali untuk melaksanakan atau ikut dalam TGP. Di saat ini sudah berapa bulan ya? 3 bulan. Itu 6.
Ini bisa menjadikan sekolah kita untuk pembelajaran, menjadikan sekolah yang nantinya untuk menjadi sekolah pembelajaran dari awal sampai kita pikiran ini yang menjadi pertama awal pikiran ini otomatis nantinya bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Dan kesempatan yang baik ini mari kita dukung, mari kita jadikan pembelajaran bersama-sama sehingga di kesempatan yang berikutnya Bapak Ibu Guru dapat belajar seperti ini. Nantinya kita dapat mau tidak mau, karena Bapak Ibu adalah kesempatan yang kesekian kalinya, mau tidak mau Bapak Ibu melaksanakan kegiatan seperti ini. Kalau dilihat dari tugas-tugas yang dikerjakan, seperti beratnya ya. Tapi kalau kita itu ikuti dengan hati yang ikhlas, ya, itu adalah tugas dan tanggung jawab, atau itu adalah bagian dari kinerja Bapak Ibu Guru. Saya yakin ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ini adalah penambahan ilmu, karena sekarang ini beda dengan zaman-zaman sebelum Bapak Ibu Guru menjadi ASN. Semuanya lewat manual. Sekarang tidak, mau tidak mau kita harus mengikuti. Kalau yang tidak mengikuti ya mohon maaf, bisa tertinggal. Apa yang perlu kita laksanakan, apa yang harus kita kerjakan, kemudian tugas-tugas yang harus kita persiapkan, itu semua ada pada calon guru penggerak ini. Semoga saja di kesempatan berikutnya tidak hanya 1-2 orang yang diberi kesempatan untuk mengikuti ini, tapi lebih baik kalau bersama-sama, itu lebih baik, lebih mudah, karena kita bisa bekerja sama, bisa menyelesaikan tugas bersama-sama. Itu Bapak Ibu, kesempatan baik ini monggo kita kerjakan, kita laksanakan, kita dengan tanggung jawab dan dedikasi kita sebagai guru. Itu adalah kesempatan yang tidak ada dua kalinya, kesempatan yang sangat baik. Itu Bapak Ibu, jadi kita bisa menimba ilmu dari Ibu Ika untuk bisa meningkatkan kinerja kita. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya.
Untuk mukadimah saya ikut yang di depan. Di sini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktu guna mengikuti aksi nyata modul 1 UTS 4 diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Banjaran. Adapun susunan acara tadi sudah disebutkan. Nah, tujuan mengikuti diseminasi budaya positif ini yang pertama, mengenal budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, memahami bentuk penerapan posisi kontrol guru. Dan tujuan yang ketiga, memahami penerapan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama nih Bapak Ibu. Nah, sebelum saya memulai acara diseminasi, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan ice breaking bersama-sama. Di depan saya sudah menyediakan 2 warna. Yang paling atas adalah warna apa? Hijau. Iya, warna hijau. Yang bawah adalah warna hitam. Adapun permainannya supaya kita tetap semangat meskipun ini di siang hari. Jika nanti saya menyebut warna hijau, silakan Bapak Ibu tepuk 1 kali. Dan jika nanti saya menyebutkan warna hitam, silakan Bapak Ibu tepuk 2 kali. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Kita mulai, coba silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Kita mulai, ya. Hijau. Lebih semangat lagi, ya Bapak Ibu. Hitam. Iya. Hijau. Hitam. Hitam. Hijau. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kemudian kita langsung masuk ke materi. Di sini apa itu budaya positif? Mungkin menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Silahkan dijawab sesuai pemahaman Bapak Ibu. Kebiasaan yang baik, boleh. Ada lagi? Budaya positif. Apa lagi? Kebiasaan yang baik. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi betul apa yang disampaikan tadi bahwa budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan baik. Pertanyaannya, apakah di SD Negeri 2 Banjaran memiliki budaya positif? Monggo bisa diwakili Bapak Ibu untuk menjawab. Sebutkan budaya positif yang sudah ada di SD Negeri 2 Banjaran ini. Membudayakan 5S. Oke, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Bagus. Selanjutnya, apalagi budaya positif di SD kita? Berbaris sebelum masuk kelas. Ya, berbaris sebelum masuk kelas. Ya, kita sudah membiasakan itu setiap harinya. Apalagi Bapak Ibu? Membaca Asmaul Husna, berdoa sebelum memulai pelajaran. Ternyata kita sudah melaksanakan budaya positif di SD kita sendiri. Nah, di sini tugas Bapak Ibu bisa mempertahankan kegiatan-kegiatan positif yang sudah dilaksanakan murid selama ini.
supaya nanti murid itu bisa menjadi pribadi yang berkarakter, kritis, penuh hormat, dan rasa tanggung jawab. Nah, di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi sekali lagi tidak hanya tugas murid saja yang mewujudkan budaya positif, melainkan guru juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Budaya-budaya positif tersebut nanti dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini. Di sini ada beberapa konsep yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guna mendukung terwujudnya budaya positif di SD Negeri 2 Banjaran ini. Yang pertama, kita nanti akan mengenal yang namanya perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar? Nanti dikenalkan. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu meliputi apa saja. Lalu motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini nanti yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan perubahan paradigma belajar. Ada yang sudah pernah mendengar paradigma belajar sebelumnya? Belum. Ya, di sini kita belajar bersama-sama, ya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga nanti setiap murid ini belajar sesuai dengan kebutuhannya dari mulai tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksud dari perubahan paradigma belajar di sini, kita sebagai guru akan menciptakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran ini kita sesuaikan dengan kebutuhan tiap murid kita, sehingga nanti harapannya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya sediakan profil pelajar Pancasila terdiri dari berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, betul. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, ini harapannya kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri murid kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Disiplin apa? Patuh aturan. Ya, patuh aturan. Apalagi anak itu harus disiplin. Biasanya kan guru seperti itu. Disiplin itu apa? Selain patuh aturan, taat pada tata tertib. Biasanya di kelas ada tata tertibnya. Nah, di sini untuk disiplin sendiri itu adalah sebuah perasaan patuh dan taat. Jadi patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Apa yang dipercaya di situ akan otomatis dipatuhi dan ditaati. Itu adalah pengertian dari disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita di sini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka nanti bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi harapannya nanti murid kita itu patuh dan taat pada aturan itu berdasarkan motivasi intrinsik, dorongan dalam dirinya sendiri, bukan karena motivasi ekstrinsik.
faktor dari luar, dorongan dari luar. Mereka akan sadar sendiri jika mampu menerapkan rasa disiplin pada diri mereka masing-masing. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Bu. Selanjutnya, untuk poin disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya paksaan, tidak boleh dipaksa, ancaman, tidak boleh diancam, maupun hukuman. Jadi ketika Bapak Ibu di sini ingin menerapkan disiplin positif pada siswa-siswi Bapak Ibu, seharusnya menggunakan sebuah penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk lebih bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Misalnya membiasakan murid dipeseni, Mas, Mbak, kalau berangkat ke sekolah harus tepat waktu. Nah, jika mereka memiliki motivasi intrinsik, tidak dipaksa, tidak diancam ataupun tidak ada ketakutan dari hukuman, mereka pasti dari rumah akan bersemangat siap-siap sebelum pukul 7 saya harus berangkat ke sekolah. Itu harapannya. Jadi sekali lagi penerapan disiplin positif ini harus tanpa paksaan, tanpa ada ancaman, dan tanpa ada hukuman. Jadi begitu, kita harus bersifat netral. Poin berikutnya, di sini setelah disiplin positif, kita akan mengenal yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada berapa kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada 5. Ya, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survive. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kebutuhan akan rasa senang, kesenangan. Nah, di sini yang pertama, coba kita kupas. Kebutuhan dasar manusia yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Kita butuh apa sih untuk bertahan hidup? Makan. Iya, kita butuh makan. Apalagi? Butuh minum. Butuh orang lain. Butuh orang lain. Butuh kasih sayang. Oke. Itu merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok dari manusia bertahan hidup. Manusia ingin beraktivitas, ya butuh makan, butuh minum, butuh kasih sayang. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setelah kita memenuhi kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup, kebutuhan yang kedua harus kita perhatikan. Kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini bagaimana? Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Pada dasarnya itu manusia sebagai makhluk apa ya? Makhluk sosial. Otomatis di sini manusia pasti membutuhkan orang lain. Nah, kebutuhan dasar akan butuh orang lain pasti ingin yang namanya disayang, dihargai, dan pengen diterima. Buyut pengen dimanja. Itu kebutuhan dasar manusia yang kedua. Memang butuh kasih sayang dan diterima. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Nah, di sini kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Maksudnya adalah manusia pada dasarnya memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ini bisa kita lihat kalau di kelas kita biasanya ada anak yang sukanya menang sendiri, betul atau tidak? Betul. Iya. Ada salah satu anak yang menang sendiri, merasa dia paling hebat, dan luar biasa. Biasanya itu mereka ingin menonjolkan kelebihan yang mereka miliki,
sehingga teman-teman yang lain itu merasa sungkan, merasa takut kalau dia melakukan sesuatu. Itu wajar saja karena memang kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, ingin menguasai sesuatu. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini artinya adalah manusia itu memiliki macam-macam keinginan. Coba saya akan tanya Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu inginkan saat ini itu apa? Untuk mengekspresikan rasa kebebasan. Butuh apa Bapak Ibu? Butuh healing, butuh jalan-jalan Pak Manto. Itu kebutuhan yang keempat, kebebasan. Benar saja, karena sebagai manusia kita membutuhkan kebebasan, rasa bebas sebentar dari segala rutinitas yang telah kita lakukan sehari-hari. Kemudian untuk kebutuhan dasar yang terakhir di sini adalah kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu di sini paling senang dengan apa? Jalan-jalan lagi. Kemudian apa lagi? Bentuk kebutuhan kesenangan. Selain jalan-jalan, shopping, nonton film, kuliner. Iya, ternyata bermacam-macam bentuk kebutuhan dasar manusia untuk mencukupi kesenangan yang ada. Bisa lewat kuliner, jalan-jalan, nonton film, shopping, dan lain sebagainya. Itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Jadi yang perlu diingat-ingat di sini, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Bertahan hidup yang pertama, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Diharapkan kita sebagai manusia mampu mencukupi kelima kebutuhan dasar ini agar kita nanti bisa bahagia. Poin selanjutnya, setelah disiplin positif, paradigma, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu jelaskan motivasi sendiri itu apa? Dorongan, keinginan, harapan. Oke. Motivasi bisa dikatakan sebagai dorongan, harapan ataupun keinginan. Motivasi di sini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi intinya motivasi ini adalah sebuah keinginan dalam diri seseorang berupa dorongan baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan guna mewujudkan tujuan tertentu. Seperti sekarang ini, saya meminta Bapak Ibu untuk meluangkan waktu mengikuti diseminasi ini. Apa motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Monggo bisa dijawab. Belajar. Oke, ingin belajar, iya. Apalagi motivasi dari Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini untuk belajar, untuk mencari sertifikat. Nah, ini jujur sekali. Yang lain apa? Jelas dong, jujur Bu. Apa? Selain belajar, mencari sertifikat, yang pasti menambah ilmu dan pengetahuan. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata motivasi Bapak Ibu bagus, luar biasa. Kembali ke materi ini, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Yang kedua adalah motivasi internal. Apa perbedaan antara motivasi eksternal dan motivasi internal? Monggo silakan dicermati. Monggo. Terima kasih untuk
motivasi eksternal itu motivasi yang atau dorongan dari luar diri. Ya, betul. Motivasi internal berasal dari diri kita sendiri. Iya. Terima kasih Bu Nindi, boleh dikasih aplaus. Jadi betul apa yang disampaikan, bahwa motivasi eksternal ini adalah motivasi yang muncul dari luar dirinya sendiri. Sedangkan untuk motivasi internal ini adalah motivasi atau dorongan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu perbedaannya. Nah, berhubungan dengan tadi pertanyaan saya di awal, yang membuat Bapak Ibu termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini, menurut Bapak Ibu, motivasi dari Bapak Ibu itu masuknya ke motivasi eksternal atau motivasi internal? Monggo dijawab yang jujur. Internal. Oh ya, mungkin internal. Sama. Yang lain internal. Ya, semuanya sepakat. Motivasinya adalah motivasi internal. Oke. Penjelasannya, untuk dorongan dari luar diri itu motivasi eksternal. Di sini biasanya orang kalau melakukan sesuatu, termotivasi akan sesuatu, tapi alasannya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu yang bahaya. Jadi mereka termotivasi itu hanya karena perasaan takut dihukum, takut tidak nyaman. Bahasa Jawanya itu takewo. Nah, itu. Yang kedua, alasannya ini kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, Bu ini berangkatnya pagi, tidak pernah terlambat, hebat. Berarti motivasi kita itu termasuk motivasi eksternal. Ini yang perlu kita hindari. Sedangkan untuk motivasi internal tadi adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Nah, kalau motivasi itu muncul dari dalam diri kita sendiri, alasannya pasti akan seperti ini. Kita melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang diinginkan dan sebagai bentuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang telah dipercaya. Jadi tidak ada embel-embel saya takut dihukum, nanti saya dapat penghargaan, dapat reward. Tidak akan ada hal seperti itu jika kita mampu menerapkan motivasi internal dalam diri kita masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu. Ibu. Selanjutnya, sebaiknya Bapak Ibu itu menghindari hukuman dan pemberian hadiah berlebihan. Tujuannya untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Coba, kenapa kok kita harus menghindari hukuman dan pemberian hadiah berlebihan? Padahal kenyataannya, mau tidak mau, setuju tidak setuju, pasti Bapak Ibu di sini pernah yang namanya melakukan hukuman dan pemberian hadiah. Betul? Kenapa harus dihindari? Kalau hukuman jelas ya, sebagai seorang guru kita tidak boleh mendisiplinkan siswa dengan cara memberikan hukuman. Baik itu hukumannya secara verbal, bahasa maupun non-verbal atau fisik, itu kita tidak boleh. Memang itu kita hindari. Tapi yang kedua Bapak Ibu, pemberian hadiah kenapa harus dihindari? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa pemberian reward kepada murid, pemberian hadiah pada murid itu perlu dihindari? Alasannya? Atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang punya cerita, boleh diceritakan pengalaman pernah memberikan hadiah pada murid, terus imbasnya temannya yang lain bagaimana? Monggo. Misal kita punya murid, dia aktif di kelas, otomatis kalau ada Bapak Ibu itu dapat poin tersendiri kan, nilai plus tersendiri karena keaktifan anak tersebut. Nah, mungkin pemikiran Bapak Ibu pada saat itu dengan melihat keaktifan dari murid kita, terus bentuk penghargaannya kita kasihlah hadiah. Biasanya diberikan apa kalau Bapak Ibu? Apa? Jajan. Oh, alat tulis. Oke. Jajan, alat tulis, Nilai.
Dikasih, kalau nilai itu memang hak siswa gitu. Biasanya dikasih apa? Apakah hanya berbentuk apa namanya benda? Boleh nggak kita memberikan hadiah itu seperti jempol, bagus, boleh. Tapi di sini harus kita hindari. Maksudnya di sini adalah kalau kita memberikan reward atau pemberian hadiah pada murid itu paling tidak harus merata, bergantian. Karena terkadang itu murid kita ada yang berperasaan seperti ini. Kalau bu, tadi loh bu saya dapat hadiah kok iku wae. Nah, itu ternyata menimbulkan semacam rasa iri dalam diri siswa. Yang semula tujuan guru itu baik, ya kan? Memberikan reward itu supaya memotivasi siswa, tapi ternyata imbasnya ke temannya. Mereka itu kadang merasa iri, saya kok nggak pernah dapat ya bu, pak. Itu. Jadi mungkin tidak dilarang, tapi hindari pemberian hadiah berlebihan. Jangan terlalu sering. Meski kalaupun nanti ada waktu pemberian reward, itu silakan disamaratakan supaya adil dan tidak terkesan memihak salah satu anak, begitu. Selanjutnya di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Ini poin yang kesekian. Nah, pertanyaan dari saya, apakah keyakinan sekolah itu sama dengan peraturan yang ada di sekolah? Monggo, silakan bisa dijawab. Apakah keyakinan sekolah itu sama dengan peraturan sekolah? Hampir sama, untuk saat ini hampir sama. Oke, sekarang kita perhatikan penjelasannya. Keyakinan sekolah atau kelas itu merupakan bentuk pernyataan kalimat positif yang disepakati antara guru dan murid untuk membangun budaya positif di sekolah atau kelas. Kalau sudah saya bacakan seperti ini, pertanyaan yang sama akan saya ulang. Apakah keyakinan sekolah itu sama dengan peraturan sekolah? Ganti lagi, beda. Bedanya bagaimana Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas, iya betul. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dibuat bersama antara guru dan murid. Kemudian disepakati. Jadi di sini kita membuat sebuah pernyataan positif, pernyataan kalimat positif yang nantinya disepakati bersama antara guru dan murid. Itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sedangkan kalau peraturan sekolah seperti apa? Sifatnya lebih ke memaksa, betul. Mau tidak mau itu peraturan yang harus dipatuhi. Jadi peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah itu berbeda. Kalau diterapkan kira-kira enak yang mana gitu Bapak Ibu? Enak keyakinan kelas, karena dibangun dari hasil kesepakatan bersama. Guru tidak serta-merta menjadi pemimpin yang membuat peraturan, membuat keyakinan sendiri, terus siswanya atau muridnya itu kamu harus mematuhi ini, mau tidak mau harus patuh. Tidak seperti itu. Nah, di sini kelas 2 kemarin itu membuat kegiatan keyakinan kelas. Jadi bersama bu gurunya, kemarin siswa kelas 2 itu membuat keyakinan kelas sederhana. Caranya gampang Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan. Yang pertama, murid bersama guru ini berdiskusi tentang peraturan. Karena tadi konsepnya peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melibatkan keaktifan murid dengan memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Peraturan apa yang harus kita patuhi bersama? Misalnya apa? Anak pasti akan menjawab, tidak boleh datang terlambat, ya kan?
Terus yang kedua, tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus kadang anak juga menyebutkan, Bu, tidak boleh berbicara di kelas. Ya kan Bapak Ibu? Sama. Nah, kita tampung saja semua pernyataan kalimat dari siswa-siswi kita. Yang kedua, kita ajak mereka mengubah pernyataan dari hasil peraturan tadi yang kita kumpulkan bersama menjadi kalimat positif. Jadi kemarin murid saya, setelah saya ajak diskusi tentang peraturan, itu saya ajak merumuskan peraturan kalimat dengan kalimat positif. Jadi semula tadi mereka mengajukan peraturan tidak boleh datang terlambat. Kira-kira bentuk kalimat positifnya bagaimana? Kita harus menghilangkan kata tidak supaya menjadi kalimat positif. Bagaimana? Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Terus ada lagi tadi yang bilang tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Jagalah kebersihan kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari peraturan yang dibuat dengan siswa, kita lalu merumuskan dan mengubahnya menjadi bentuk kalimat positif. Setelah itu, kita nanti akan memilih keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan murid. Nah, setelah terkumpul semuanya kalimat positif, kita bedakan. Di sini menggunakan tabel Y dan tabel T. Jadi nanti ada peran dari guru itu keyakinannya apa? Apa yang harus disepakati guru? Apa yang harus disepakati siswa? Itu nanti kita kumpulkan. Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas yang ada di sini itu tidak serta-merta dibuat hanya untuk murid saja. Karena yang menempati kelas itu adalah guru dan murid. Jadi guru juga berperan aktif untuk menyepakati keyakinan yang telah dibuat bersama. Seperti tadi, datang tepat waktu. Murid dan guru juga membiasakan diri untuk datang ke sekolah tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas. Guru dan murid juga harus berperan untuk menyepakati keyakinan yang telah dibuat tadi. Jadi intinya harus ada kerja sama. Jadi insya Allah nanti keyakinan kelasnya jalan. Seperti yang sudah dibuat ini keyakinan kelas 2, nanti Bapak Ibu bisa buat sendiri. Pasti lebih baik dari yang saya buat. Keyakinan kelas 2 yang saya buat bersama anak-anak kemarin, maaf. Yang pertama, ini adalah berangkatlah ke sekolah tepat waktu. Ini dari anak sendiri yang minta, Bu, berangkat ke sekolah tepat waktu. Oke, kita sepakati. Lalu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jadi ditekankan di sini kalau ada yang ngobrol di kelas itu langsung diingatkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya rukun dan saling menghormati antar teman. Jadi ada yang jawil-jawil sedikit, kita ingatkan kembali bentuk keyakinan apa yang disepakati. Saling membantu teman, tapi tidak boleh contek-contekan di sini. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan berbicara sopan dan juga jujur. Ini kesepakatan kelas 2. Ya, keyakinan kelas 2 yang dibuat kemarin. Silakan nanti Bapak Ibu boleh mencoba buat pernyataan dengan kalimat positif. Singkat saja, tidak perlu terlalu panjang. Yang penting anak itu mengingat, langsung ingat, oh ya keyakinanku ini, dia akan paham dengan sendirinya. Kalau nanti buatnya terlalu panjang, takutnya itu anak lupa apa keyakinan yang telah disepakati tadi. Kita masuk ke materi yang menarik Bapak Ibu. 5 posisi kontrol seorang guru. Silakan diperhatikan. Bapak Ibu kira-kira yang mana ya? Di sini ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Silakan dijawab dengan jujur. Di manakah posisi Bapak Ibu sekarang? Gak akan dihukum Bapak Ibu. Silakan.
Di manakah posisi Bapak Ibu sekarang berada? Manajer. Wow, langsung manajer. Oh, pemantau. Oke, tidak masalah. Tidak apa-apa. Teman? Iya. Sekarang perhatikan. 5 posisi kontrol seorang guru ini memang sering kita temukan, kita lakukan, mungkin secara sadar tidak sadar. Kalau saya sendiri pernah di posisi ini, penghukum. Bapak Ibu bagaimana? Sama, berarti ada temannya saya. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Ini lihat dengan karakter yang menyeramkan. Itu yang mendasari apa ya biasanya? Bapak Ibu memposisikan diri Bapak Ibu sebagai penghukum. Dasarnya itu apa? Supaya anak jerit, supaya anak takut, tidak mengulang perbuatan yang salah. Itu biasanya. Nah, padahal dalam posisi kontrol seorang guru yang harus dihindari adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Tapi kenyataannya susah ya Bapak Ibu. Spontan itu biasanya guru itu, ayo, kalau kamu nggak menyelesaikan tugas, kamu nggak boleh istirahat. Atau kalau kamu nggak mau kerjakan tugas, silakan kerjakan tugas itu di luar. Itu ternyata kita sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Nah, di sini ada contoh pernyataannya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Dengan muka garang, brengosnya di pelonter, pasti anak akan ketakutan. Jika emosi apa melontar itu ya ibu-ibu, jadi harus dihindari. Kita belajar bersama di sini menghindari posisi kontrol sebagai penghukum. Kebetulan Mas Barok lanjut brengos Mas. Jadi langsung interview. Kita lanjutkan untuk posisi kontrol selanjutnya, yaitu teman. Memposisikan diri sebagai teman, menurut Bapak Ibu baik atau tidak ya? Baik. Alasannya? Supaya anak tidak takut, supaya anak merasa dekat. Nah, kita kenali bersama lagi. Posisi kontrol guru sebagai teman di sini itu ada baiknya, ada tidaknya. Baiknya itu memang kita memposisikan diri sebagai pengganti orang tua kedua. Orang tua kedua kita selama di sekolah. Itu anak akan merasa dekat, merasa diemong istilahnya. Tapi tidak baiknya di sini kadang membuat anak dumeh. Oh, itu bestiku loh, Bu Iki, Pak Iki. Nah, seperti itu. Malah melunjak biasanya. Jadi harus diwaspadai. Posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Di sini, ayolah lakukan demi ibu. Mosok kamu tidak kasihan sama ibu? Sudah diajari dari pagi sampai siang kok gak bisa-bisa. Kok gak saake. Nah, itu kita secara tidak langsung sudah memposisikan diri sebagai teman. Gak apa-apa nek urut ditutuke ning omah, silakan dilanjutkan di rumah. Imbasnya nanti itu anak akan mengandalkan guru. Dia merasa ada penyelamatnya. Kalau guru ada Pak Guru, itu jeleknya di situ. Membuat anak tidak mandiri. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Ada guru yang terlalu mendramatisir biasanya. Nah, membuat rasa bersalah. Biasanya ibu kecewa sama kamu. Harusnya kan kamu gak gitu. Harusnya kamu kan menang. Nah, pernyataan seperti itu sudah membuat diri siswa itu merasa bersalah. Dan dampaknya siswa itu akan merasa kecewa. Siswa akan merasa minder. Jadi posisikan yang baik-baik saja. Selanjutnya tadi ada yang sebagai pemantau katanya. Nah, kalau pemantau di sini mungkin sebagian besar saya rasa Bapak Ibu juga sebagai pemantau. Karena posisinya di sini Bapak Ibu ini dekat dengan siswa, tapi tetap memberi jarak dengan memberikan semacam nasihat-nasihat baik agar siswa itu mengikuti saran dari Bapak Ibu. Itu pemantau. Jadi kamu sudah melanggar apa peraturannya tadi.
Apa sanksinya kalau kamu lupa membawa buku? Nah, itu memposisikan guru sebagai seorang pemantau. Itu sering kita lakukan, ya. Dan yang terakhir, wah tadi Pak Husni langsung manajer. Manajer di sini adalah posisi seorang guru menempatkan dirinya mengajak siswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi tidak langsung menghukum, tidak sebagai teman, tapi sebagai ibaratnya penengah. Diajak ngobrol anak tersebut. Jangan sampai di hadapan teman-temannya, nggih. Diajak ketemuan, kemudian ditanya dari hati ke hati. Nah, kalau seperti itu, biasanya itu anak akan bercerita apa adanya. Karena pada dasarnya anak itu tidak bisa berbohong. Nah, itu posisi manajer. Contoh pernyataannya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nanti anak akan menjawab, oh iya Bu, lain kali saya akan menjadwal, lain kali saya akan bangun lebih awal. Yang menemukan jawaban atau solusinya itu bukan guru. Kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, melainkan siswanya sendiri. Dia yang membuat masalah, dia yang mencari solusinya. Ini posisi terbaik dari 5 posisi kontrol seorang guru. Wah, hebat Pak Husni, bisa menjadi seorang manajer. Beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, di sini saya menyediakan 5 buah tayangan video. Bapak Ibu silahkan menemukan perbedaan antara guru A, B, C, D, atau E dalam mengontrol murid. Memposisikan dirinya itu sebagai apa? Pemantau, teman, pemberi rasa bersalah, manajer, atau penghukum. Silakan nanti dilihat. Kemudian dalam keseharian saya termasuk guru yang mana? Kalau tadi kan hanya sekedar penyampaian biasa. Sekarang dalam bentuk tayangan video real itu jenengan termasuk guru yang mana? Selanjutnya apa yang perlu saya perbaiki? Sudah siap Bapak Ibu? Ya. Silakan nanti setelah video saya tayangkan Bapak Ibu memilih posisi kontrol yang tepat dari video ini apa. Kita lihat video yang pertama. Tahu nggak masalah kamu apa? Kenapa? Harusnya satuan apa nggak di sekolah? Kenapa nggak di sekolah? Udah. Pokoknya sekarang sepatunya dilepas seharian, kamu nggak pakai sepatu. Simpan di meja mis, terus kamu dikasih sesuai tahun. Sekarang tahun berapa? 2024 kali. Udah selesai tanggal berapa? Disuruh push up 2024 kali. Banyak gara-gara salah memakai sepatu, ya pakai sepatu putih. Dulu habis mau lihat 130 kali. Itu Oke. Menurut Ibu bagaimana? Apakah cocok atau pantas? Tidak. Buyun, menurut Buyun ini posisi gurunya, oh terlalu berlebihan. Kira-kira posisi gurunya nanti di bagian apa? Apakah manajer, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai pemantau? Kalau kita amati tadi bagaimana? Penghukum, alasannya gurunya memaksa, memberi hukuman. Hukumannya terlalu berat. Disuruh apa Bu tadi? Push up sesuai tahun ini. Iya, 2024 kali. Kalau misalnya itu diterapkan beneran, siswanya kemungkinan bisa pingsan ya. 2024 kali. Oh, masuk puskesmas. Ampun Bu. Nah, berarti untuk video yang pertama, posisi guru di sini adalah sebagai penghukum. Apakah betul? Iya, tetap tangan. Dia nanti ya, Sepeda nanti ya. ya sepeda dalam bentuk brosur ya. Oke, jadi yang pertama, video pertama itu adalah posisi guru sebagai penghukum.
Kita lihat ternyata sepele tapi efeknya sangat luar biasa. Iya, bahaya. Selanjutnya kita ke video kedua. Sekali lihat hasil ulang kamu nilainya nggak maksimal, padahal harusnya kamu bisa berkira lebih besar dari kemarin. Ya Miss, benar berusaha, cuma aja nggak bisa. Kenapa kamu nggak belajar lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi, jadi nilai kamu bisa maksimal. Masalahnya nilai ulangannya kurang maksimal. Tapi kali ini serius ya, karena Miss ingin melihat kamu sukses. Pernahkah Bapak Ibu berada di posisi seperti video? Mendapati murid Bapak Ibu saat ulangan hasilnya kurang memuaskan. Oh, biasanya memuaskan, biasanya tidak. Kalau memuaskan kan biasa ya Bu. Kalau tidak memuaskan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ditanyain masalahnya apa, belajar atau tidak, terus bermasalah atau tidak, bisa atau tidak. Oke, hanya sebatas itu Bu? Oh ya. Nah, tayangan video yang kedua ini sekali lagi ini menjelaskan bahwa ada seorang murid hasil ulangannya kurang maksimal, sehingga kita memiliki sebagai seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mencari tahu penyebab dari siswa tersebut. Kenapa sih kok nilainya kurang maksimal? Nah, kira-kira menempati posisi apa, Ge? Teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, ataukah penghukum? Hati-hati deh Bapak Ibu. Ayo, yang mana? Antara teman dan pemantau, satu jawaban saja. Teman atau pemantau? Teman? Benar. Ya, teman. Sepeda loh Bu. Teman. Iya. Ya, Pembuat rasa bersalah. Loh, beda-beda. Apakah perlu saya ulang videonya? Perlu saya ulang? Ada 3 jawaban berbeda. Ada teman, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah. Tolong disepakati satu jawaban saja. Teman. Oke, teman. Salah tanggung jawab Buyun ya. Ya. Kita mulai. Apakah video yang kedua ini menempatkan guru sebagai teman? Iya. Ternyata di video kedua memposisikan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dari sekian tadi yang menjawab berbeda begini. Alasannya kenapa? Kenapa begini? Tadi siswanya kan ditanya kenapa kok tidak belajar lebih keras lagi, padahal mungkin siswanya sudah belajar tapi kemampuannya Segitu. Oke. Beri tepuk tangan untuk Bu Midi. Oke, betul sekali ya. Jadi tayangan kedua tadi itu guru memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Bukannya Bu Guru mencari tahu, tapi gurunya di sini justru malah menyalahkan anak. Kenapa kamu kok tidak belajar? Padahal kenyataannya murid itu kemungkinan belajar. Cuma kemampuan dirinya sendiri itu tidak seperti yang guru harapkan. Jadi dianggap wajar saja. Dihindari atau diikuti Bapak Ibu? Dihindari. Oke, lanjut video yang berikutnya. Sebentar, video belum selesai. Kita diamati. Ya, Miss. Banyak bocor lagi. Maunya bocor terus. Besok lagi harus pastiin dulu ya. Dan ternyata bocor. Jadi deh sekarang kelas aja. Takutnya kalau aku tunggu di kamarnya. Siap, Miss. Masih ya, Miss? Ya, cepat lari. Oke. Oke, perhatikan ya video yang ketiga ini itu ada murid datang terlambat ke sekolah, terus ditanya gurunya, dengan pertanyaan yang kesannya ini apa ya? Dekat, santai, iya, tidak terlalu mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu termasuk posisi yang mana? Teman, pemantau, pemberi rasa bersalah, manajer atau penghukum? Teman. Buyun paling semangat. Ayo Buyun, alasannya apa? Kenapa kok jawab teman?
Atau merasa dekat dan dia berbicara tidak punya beban. Santai. Santai yang siapa? Yang santai siapa? Anuan enggak muridnya. Oh, muridnya. Oke, kita tampung dulu jawabannya Buyun. Jadi katanya anaknya, muridnya itu saat ditanya gurunya jawabnya santai, tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada beban. Padahal yang dilakukan murid tersebut betul atau salah? Salah. Salahnya apa? Datang terlambat. Apakah jawabannya betul sebagai teman? Betul. Iya, tepuk tangan untuk Buyun. Pintar sekali Buyun. Iya, memposisikan diri sebagai teman itu kalau menurut Bapak Ibu boleh atau tidak ya? Boleh asal tidak berlebihan. Boleh, oke. Caranya lah. Iya, boleh asal tidak berlebihan. Tetap memposisikan guru itu guru. Iya. Ya kan, orang tua kedua tetap dihormati, tetap dihargai. Murid juga murid. Jadi tetap ada batasannya supaya memposisikan diri guru sebagai teman itu tidak keliru. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu untuk video yang keempat. Oke, untuk video yang keempat. Ini masalahnya tadi apa? Ya, ada seorang anak yang kesulitan belajar. Di sini gurunya ingin memberikan solusi. Ya, sebaiknya kamu membuat jadwal perkembangan. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi guru di sini sebagai apa? Manajer, teman, membuat rasa bersalah, pemantau ataukah penghukum? Pemantau. Oke, yang lain apakah setuju posisi pemantau? Setuju. Alasannya? Ayo, tidak hanya pilih saja pemantau. Alasannya apa? Di sini kan banyak sekali posisi yang bisa dipilih. Manajer, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, penghukum. Kenapa pilihnya pemantau? Karena memperhatikan anak-anaknya itu. Kenapa kok belajarnya kurang? Ya maksudnya kenapa? Memperhatikan seorang siswa itu dia belajarnya kok kurang maksimal, kenapa? Dia gurunya kan memperhatikan anak itu, kemudian memberikan jadwal, memberikan solusi, memberikan jadwal untuk belajar. Oke, terima kasih Bu Yun, beri aplaus. Buyun keren. Tapi jawabannya kan belum tahu apakah betul pemantau atau tidak. Iya, jawabannya adalah pemantau. Keren sekali Buyun. Luar biasa. Buyun paling tidak sudah tahu ya posisi kontrol guru yang 5 tadi ya. Di sini adalah video yang terakhir. Perhatikan nilai tugas kurang kamu sekarang banyak yang menurun. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki nilai kamu? Apa aku harus lagi latihan nyanyi supaya nilai aku jadi bagus lagi? Nah, itu ide yang bagus. Nanti kita akan buatkan daftar rencana kegiatan untuk belajar kamu. Nanti bikin evaluasi atau feedback dari hasil belajar kamu. Ya, makasih udah selalu membantu aku jadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita sama-sama, pokoknya Miss percaya sama lu. Jadi kita mulai dari sekarang ya. Iya, ini kasus yang berbeda. Menurut Bapak Ibu, apa kasus yang ada di video terakhir ini? Oh, lain. Oke. Perhatikan nilai tugas kurang kamu sekarang banyak yang menurun. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki nilai kamu? Apa aku harus lagi latihan nyanyi supaya nilai aku jadi bagus lagi? Nah, itu ide yang bagus. Nanti kita akan buatkan daftar rencana kegiatan untuk belajar kamu. Nanti bikin evaluasi atau feedback
ada hasil belajar kamu. Ya, Miss. Makasih udah selalu membantu aku jadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya, sama-sama. Pokoknya Miss percaya sama lu. Jadi kita mulai bersama ya. Oke, tayangan video yang terakhir di sini masalahnya ada seorang anak yang hasil belajarnya menurun sehingga gurunya ini membuat rencana belajar, perkembangan rencana belajar yang terus dipantau gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu kalau kejadiannya seperti ini, posisi gurunya itu sebagai apa? Membuat rasa bersalah, pemantau, manajer, teman, ataukah penghukum? Manajer. Sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai manajer. Alasannya, ingin tahu alasannya. Kenapa kok pilihnya manajer? Silakan. Kalau dari saya untuk manajer, baik, terima kasih. Sesuai dengan video tadi kan ada siswi yang memang mendapatkan hasil belajar yang menurun. Dan di sini gurunya memberikan sebuah solusi atau feedback bagaimana kalau dibuatkan rencana belajar dan nanti dipantau oleh gurunya, dan gurunya juga sharing kepada siswinya nanti bisa dibuat untuk bahan evaluasi depan. Jadi lebih tepat ke manajer, yaitu manajemen bagaimana siswa bisa berkembang lebih baik lagi dalam hasil belajar maupun dalam proses saat dia belajar gitu di sekolah. Oke, luar biasa Pak Husni. Terima kasih, beri aplaus untuk Pak Husni. Nah, tapi apakah memang benar posisi guru ini sebagai manajer? Kita lihat. Betul. Iya, tepat sekali. Terima kasih Pak Husni. Jadi posisi yang terakhir, posisi guru yang terakhir di sini adalah sebagai manajer. Alasannya tadi dilihat bahwa saat ada murid yang bermasalah, guru ini bertindak sebagai penengah, tidak menyalahkan langsung, tapi mencari tahu. Sampai akhirnya anak ini mencari jalan keluarnya sendiri, mencari solusi dari permasalahan sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan posisi atau peran guru sebagai manajer. Nah, 5 video sudah saya tayangkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memilih dari 5 posisi kontrol tadi. Kira-kira setelah ini Bapak Ibu ingin memposisikan diri sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataukah sebagai manajer? Kira-kira setelah ini pengen jadi apa? Pengen jadi manajer. Iya. Silakan dicoba Bapak Ibu. Jika ada murid Bapak Ibu yang melakukan kesalahan, posisikan diri Bapak Ibu sebagai seorang manajer, penengah yang tidak menyalahkan anak. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru. Aku ingin memposisikan diriku sebagai seorang manajer, sama seperti panjenengan. Jadi manajer ini adalah posisi yang mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi murid yang bermasalah, murid yang mencari solusi. Itu tujuan posisi guru sebagai manajer. Jadi mereka akan menyadari, oh ternyata yang saya lakukan ini salah, harus saya perbaiki. Ini adalah poin terakhir kita, namanya segitiga restitusi. Apakah di antara Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi sebelum ini? Belum? Berarti hal yang baru ya? Ya, kita sama-sama belajar. Segitiga restitusi bentuknya segitiga. Ya, ada 3 tahapan. Ini 1, 2, 3. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya.
Jadi mungkin akan sedikit berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru tadi. Coba diingat-ingat, apa saja tadi 5 posisi kontrol guru? Penghukum, teman, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah. Itu akan ada kaitan dengan segitiga restitusi ini, saling berkaitan. Nah, karena segitiga restitusi ini adalah proses ketika guru berhasil menciptakan sebuah kondisi di mana murid ini dengan senang hati mau memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter baik mereka itu akan muncul, akan tampak dengan sendirinya. Sekali lagi tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun hukuman. Itu enaknya pakai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita akan bahas bersama tentang ketiga tahapan segitiga restitusi. Untuk tahapan yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Jadi di sini saat nanti murid Bapak Ibu ada yang bermasalah, boleh diterapkan menggunakan pendekatan segitiga restitusi namanya. Dengan awalan tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita panggil siswa atau siswi kita tersebut, murid kita, kemudian kita tanya baik-baik. Jadi di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya kita tetap memposisikan diri sebagai orang yang tidak berat sebelah, meskipun pada saat itu siswa tersebut sedang bermasalah. Jadi menstabilkan identitas itu seperti ini. Tidak apa-apa. Misalnya gini, misalnya ada murid Bapak Ibu yang sedang berkelahi, bertengkar, otomatis kan dipanggil ke kantor. Kita cari tahu, kita lakukan pendekatan, itu menstabilkan identitas. Bu guru tahu, kamu tadi bertengkar, itu pasti ada alasannya. Iya Ibu, karena tadi ini yang jalan dulu ini. Nah, pasti mereka akan membuat semacam pembelaan diri. Nah, silakan pada saat itu Bapak Ibu guru menjadi bagian di tengah-tengah di antara murid Bapak Ibu yang bermasalah tadi dengan menanyakan apa yang sedang dilakukan. Itu menstabilkan identitas. Wajar-wajar saja, kasih pengertian, tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita cari tahu, kita gali bersama dengan murid tadi. Nah, kita cari tindakan yang salah itu yang mana. Anak itu akan tahu dengan sendiri. Oh iya Bu, ternyata tadi kalau saya diam saja, nggak saya ladeni, nggak akan terjadi pertengkaran ini. Itu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu memiliki alasan. Jadi kita terima saja. Berikan afirmasi positif, guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kita yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita tanyakan, apa benar apa yang sudah kamu lakukan itu? Ingat kembali, keyakinan kita itu dulu apa? Itu kita tekankan kembali supaya anak itu mengingat lagi, sehingga mereka akan dengan sadar itu mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Nah, di sini saya ada video lagi, jangan bosan ya Bu. Ini aksi nyata saya kemarin dengan siswa saya kelas 2. Namanya Cleo. Dia lupa membawa buku pelajaran. Nah, di sini menstabilkan identitas. Nah, di sini memposisikan guru sebagai penengah, tidak lantas menyalahkan muridnya. Kira-kira apa yang saya lakukan itu? Nah, anak akan menjawab, belum Bu. Sebenarnya lupa dari sesuatu itu hanya
membawa pulpen. Tapi mulai saat itu guru lebih teliti lagi mengecek kelengkapan yang perlu dibawa itu apa saja. Dan tidak barang yang tadi di sini guru akan membantu Leo mencarikan solusi dari masalah Leo. Kamu pasti punya. Ini langkah atau tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ternyata pulangnya kemalaman. Itu murid sendiri yang bicara. Apakah kita bisa mengikuti pelajaran dengan jujur? Tentu saja. Keyakinan kelas kita kemarin itu apa? Dan terakhir menanyakan keyakinan. Belajar dulu. Di sini sebelum berangkat sekolah, usahakan Leo itu menjadwal terlebih dahulu. Siswanya menjadwal terlebih dahulu supaya tidak ada buku yang ketinggalan lagi. Terus, ya, mulai nanti siang, Leo usahakan untuk menjadwal dulu supaya belajarnya bisa malam hari, dan besok tidak ada buku yang penting. Itu ya Leo, makasih Leo. Setelah kejadian itu, ternyata beberapa hari ke depan dia tidak ketinggalan pelajaran lagi. Dia mulai menjadwal dengan tertib mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Video yang kedua, ini ada seorang anak namanya Zidan. Maaf, Zidan tahu nggak kenapa kita tahu? Tapi memperhatikan guru ketika kelas itu semangat sekali. Jelas ini semangatnya luar biasa ini Zidan. Jadi nama aku apa? Zidan bohong sama guru. Ternyata dia membohongi bu guru. Oh, tapi saat guru tanya pengalaman yang menyenangkan di Zidan, ternyata jawabannya mengarang. Wah, Zidan. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu sudah benar menurut kamu? Belum kan? Gini ya Zidan, setiap orang itu wajar membuat kesalahan. Ini mulai menstabilkan identitas. Tidak apa-apa. Tapi setelah itu tidak diulangi lagi. Karena bohong itu dosa yang pertama. Nah, alasan Zidan berbohong sama. Nah, ini mulai validasi tindakan yang salah, mencari kesalahannya. Oh, Zidan pengen menjawab nomor 1. Ternyata alasannya dia itu berbohong pengen menjawab yang pertama kali. Makanya ngarang jawabannya. Siapa yang ditandingkan Zidan? Yang dirugikan Zidan. Terus siapa lagi? Guru juga dirugikan. Terus siapa lagi? Dan temannya. Dia tahu yang dirugikan itu dia, teman dan gurunya. Harus diperdah. Di sini guru akan mencarikan solusi untuk Zidan. Keyakinan kelas kita apa Zidan yang sudah disepakati? Zidan harus membiasakan diri mengingat keyakinan untuk berkata jujur dan sopan. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang Zidan harus membiasakan diri untuk berkata jujur, harus berkata sopan. Oke, siap Zidan? Terima kasih Zidan. Tos. Sama seperti yang pertama tadi, kasus yang kedua ini setelah saya menerapkan segitiga restitusi, ternyata Zidan itu ketika menjawab pertanyaan dari gurunya sekarang itu lebih hati-hati. Dia lebih menghargai jawaban jujur daripada jawaban yang asal. Yang penting cepat, aku nomor 1. Ternyata ada dampaknya juga Bapak Ibu. Monggo silakan bisa dipraktekkan. Oh iya, alhamdulillah akhirnya selesai. Dan di sini terima kasih untuk Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya acara keempat yaitu lain. Ya, monggo silakan Bapak Ibu, misalkan ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang. Insya Allah saya akan menjawabnya. Silakan, monggo siapa? Setelah materi budaya positif saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oh ya, silakan Bu Iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menanyakan itu ya. Tadi kan ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan di sekolah. Nah, kenapa ya posisi sebagai penghukum itu sering kita lakukan? Dan itu memang budaya sekali sebagai memberi efek jerah kepada murid kita agar tidak melakukan hal yang sama. Kenapa ya? Menurut Wika. Sebelumnya terima kasih pada Bu Wiko. Pertanyaannya tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, kenapa posisi sebagai penghukum kok sering dilakukan? Alasannya apa? Begitu Bu Wiko? Iya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau membantu menjawab, kenapa penghukum kok sering dilakukan guru? Membudaya katanya lagi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu? Oke, saya akan mencoba menjawab. Mungkin kalau ada kekeliruan sedikit, mohon maaf ya Bu Iko. Di sini memposisikan diri sebagai penghukum itu memang sering terjadi. Sering sekali dialami oleh para guru di sekitar kita. Tapi mereka tidak menyadari kalau mereka sedang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Karena begini, pada dasarnya orang itu pengen hal yang mudah, cepat selesai, tidak mau bertele-tele. Nah, seperti contohnya penghukum, ada anak yang melakukan kesalahan, spontan saja refleks itu guru akan menegaskan, kamu kalau tidak mematuhi aturan akan saya keluarkan ke kelas, dari kelas seperti itu. Kamu kalau nggak bawa buku pelajaran silakan pulang ambil. Kamu nggak mengerjakan PR silakan keluar. Yang kita sadari itu sebenarnya itu bukan solusi. Itu adalah semacam bentuk apa ya, hukuman untuk anak yang melakukan kesalahan. Apakah Bapak Ibu pernah menanyakan perasaan anak ketika dihukum seperti itu? Pernah? Tidak kan? Kira-kira perasaan anak yang dihukum seperti itu bagaimana? Malu, ya, malu. Pasti ada perasaan marah. Kemudian tidak senang. Akhirnya kadang kan sebel sendiri sama gurunya, ya. Nah, itu yang harus kita ubah. Kita memposisikan diri jangan sebagai penghukum. Memang benar cepat selesai masalah itu, tapi di kemudian hari akan timbul masalah yang sama dengan anak yang berbeda. Itu imbas dari posisi guru sebagai penghukum. Anak si A sudah selesai, dia sudah mengerjakan PR tepat waktu, dia sudah menjawab. Tapi tiba-tiba anak yang kedua si B melakukan kesalahan yang sama. Itu memposisikan guru sebagai penghukum. Imbasnya nanti tidak membuat siswa jerah, tapi malah marah-marahi bahasa Jawanya. Nah, jadi saran saya, mulai sekarang marilah kita bersama-sama memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Begitu ya Bapak Ibu? Ibu. Apakah ada hal lain yang perlu ditanyakan? Terima kasih semuanya. Yang mau saya tanyakan berkaitan tentang tiga resolusi. Kan sampaikan cara penerapan segitiga resolusi. Mengapa kita perlu menerapkan tiga resolusi tersebut di sekolah? Apakah dampaknya terhadap pembelajaran maupun siswa?
Terima kasih pada Bu Nindi. Untuk pertanyaan kedua, tadi ada segitiga restitusi. Mengapa harus diterapkan dalam sekolah? Bagaimana? Ada yang mau bantu saya? Mengapa segitiga restitusi harus kita terapkan dalam sekolah kita? Oh iya, oke, akan saya jawab sebisanya. Di sini segitiga restitusi kenapa harus diterapkan? Alasannya, kalau menurut saya, karena segitiga restitusi ini merupakan suatu pendekatan kepada anak pada saat anak ini melakukan sebuah kesalahan, tapi secara baik-baik. Jadi guru tidak lantas menyalahkan anak tersebut, melainkan guru mencari tahu apa penyebab anak tersebut melaksanakan kesalahan itu. Penyebabnya itu apa? Dicari tahu dulu, digali. Lama-kelamaan anak akan bercerita, sehingga secara otomatis kita akan tahu, oh ternyata penyebabnya ini. Kemudian kita memberikan sebuah nasihat, kalimat-kalimat yang positif pada anak, agar anak itu menyadari apa yang dilakukan itu ternyata keliru, salah, sehingga akan muncul motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut, solusi, jalan keluar dari permasalahan yang telah dilakukan. Jadi mungkin untuk segitiga restitusi itu memang harus diterapkan ketika seorang guru menemui siswa yang bermasalah, karena menggunakan pendekatan secara personal, tidak langsung menyalahkan. Begitu Bu Nindi, bisa diterima? Terima kasih. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Ya, kalau dirasa cukup, maka untuk diseminasi budaya positif ini saya nyatakan selesai, dan semoga apa yang saya paparkan barusan membawa manfaat bagi kita semua, membawa manfaat bagi SD Negeri 2 Banjaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasan dari Bu Ika Fitriana, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Ya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama. Mari saya akan anaknya Al-Fatihah. Terima kasih. Saya di sini sebagai pembawa acara. Kiranya ada salah tutur dalam saya berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.